tingkat berpenghasilan efisiensi nasional sebesar 5% pada 2025 yang dikembalikan kepada penerima bantuan dalam bentuk tambahan material. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, telah terselenggara kembali akad masa terbesar FLPP sepanjang sejarah di penghujung akhir tahun 2025 sebanyak 50.030 unit di seluruh Indonesia. Ada informasi mau dibacain atau yang data yang diundang atau yang hadir yang saya pegang? Yakin? Novelin jawab. Yang saya hormati Ibu Kepala BPS. Terima kasih karena data Ibu membuat saya secara moral, secara batin karena tantangan saya sebagai menteri juga bagaimana menyalurkan bantuan negara buat rakyat dengan benar, dengan berkeadilan, bukan dengan pendekatan yang subjektif, tapi pendekatan yang adil. Untuk keberanian jangan diragukan, tapi soal bagaimana kita punya basis data untuk melakukan itu, walaupun tantangannya tidak mudah. Tapi saya pikir seorang leader akan diuji, bisa nggak dia menjalankan yang benar dan adil. Dan saya pastikan saya jalankan itu apapun risikonya. Dan sekarang saya bisa berbesar hati karena saya bisa berdebat, berdiskusi dengan siapapun, sehingga bantuan sosial kepada rakyat di bidang perumahan itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Terima kasih buat Ibu Kepala BPS yang luar biasa. Dan tadi memang kita mengawali suatu hubungan dengan sangat dinamis ya, debat yang sangat keras ya, tapi tidak ada personal. Sampaikan beliau ya, dengan proses saling menghargai. Dan saya pastikan Kementerian Perumahan adalah kementerian yang paling sering bekerja sama dengan BPS. Ibu sini berapa saya? Ada yang lebih sering lagi? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Jadi saya pastikan kementerian ini berbasis data. Selama saya di sini pasti itu jadikan pegangan. Ya, gitu. Kita berubah kriteria buat MPR, kita memberikan bantuan sosial, semuanya saya pakai data dari BPS. Kenapa? Sesuai arahan Presiden, data yang dipakai hanya produk BPS. Ya. Itu diputuskan dalam rapat kabinet. Tidak boleh ada yang tidak menggunakan itu. Dan saya lakukan itu dengan sepenuh hati. Kedua, juga saya percaya dengan integritas dan reputasi Ibu dan BPS. Dan saya doakan BPS makin dipercaya, makin bisa menyampaikan kebenaran. Ya, dan Ibu juga pada waktunya kan akan memberikan penilaian kepada kinerja kami. Ya, rencana bulan apa? Februari ya, akhir Februari, sampaikan saja apa adanya. Ya, itu bagian koreksi bagi kami ya. Katakan yang benar itu benar, yang salah-salah, berapa yang sudah BSPS, berapa BSPS swasta, ya, berapa rumah subsidi. Ya, Ibu jangan percaya saja sama datanya Pak Heru, Ibu cek lagi. Ya, benar nggak itu datanya ya? Ya, data dari kementerian saya Ibu cek lagi, ya, benar nggak itu renovasinya segitu? Dari CSR-nya Ibu Dirjen ya, dicek lagi, benar nggak datanya segitu? Ya, tentu itu harus ada check and balance. Ya, check and balance itu pasti sehat. Ya, kita negara demokrasi yang ada check and balance, termasuk juga dari data dari kementerian. Kami akan sangat besar. Terima kasih ya Bu ya. Kemudian juga ini hadir Pak James. Terima kasih Pak James. Pak James ini bicara sama saya langsung dengan Pak Hasim ya, dan Bapak Presiden ya. Rencana tahun ini sudah akan dimulai rumah susun yang akan dibangun buat rakyat di Mekarta. Betul ya Pak James ya? Ya, tepuk tangan buat Pak.
konkret bagaimana swasta juga bisa berkolaborasi. Ya, jadi segera tahun ini kita akan mulai membangun, lahannya sudah siap, ya, dan saya pikir kalau segi demand-nya di daerah itu saya pikir luar biasa. Tadi Pak Heru sudah sampaikan paling tinggi adalah tenaga kerja buruh. Saya rasa pusat industri Indonesia ada di situ. Jadi itu sudah pasti berbanding lurus ya. Kemudian saya juga langsung saja sampaikan hari Rabu saya minta teman-teman agak lompat ini sedikit ya, saya tak lupa. Hari Rabu jam 3 ya, saya undang nanti teman-teman perwakilannya pengembang, kita akan bertemu dengan Pak KDM di Gedung Sate supaya kita bisa ya. Nanti satu hari sebelumnya Ibu Dirjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen ketemu dengan pengembang langsung ini kan apa namanya dibicarakan. Tadi kan kata diri apa come to ya, jadi kita harus bisa membantu apa problem-problem yang ada. Saya doakan tadi betul kata Pak Budi Arsa, kasih Pak Budi benar-benar yang saya pegang hanya 3 ya, baik dan benar bermanfaat bagi negara, bagi rakyat dan bagi Indonesia. Selama itu dipegang, saya yakin ya, Pak Presiden sudah ajarkan kita jangan ada aturan apapun yang menghambat kita berbuat baik bagi rakyat. Rakyat di sini rakyat dari kecil, menengah sampai atas. Betul perhatian saya Pak Budi Arta tentang 6 bulan, 7 bulan pertama saya jadi menteri, perhatian saya adalah itu saya akui. Karena sebagai pemerintah, sebagai negara, saya harus berpihak. Prioritas pertama saya 7 bulan pertama saya jadi menteri itu rumah suci. Karena menurut saya solusi untuk 9,9 juta yang punya rumah adalah rumah suci. Menurut saya. Dan kita mulai bangun tahun ini rumah subsidi yang rusuh. Ya, sudah lama negara ini tidak menyiapkan. Tahun lalu aja cuma berapa? Cuma 3 unit, bayangkan. Kita doakan, kita pastikan ratusan rumah subsidi rusun kita bangun tahun ini, tahun 2020. Ya, saya mohon doanya, ya, bagi teman-teman ya, saya pengembang, ya, saya berharap juga bisa membentuk program membangun rumah susun subsidi, ya, di perumahan-perumahan saudara. Ya, kita tidak mau ada yang eksklusif, ya, berikan juga keadilan kepada rakyat, ya, dan saya sangat bahagia kalau itu bisa dilakukan. Pak James melakukan di Mekarta, ya, Pak Budi ya, si Putra juga jalan ya, bisa bekerja sama dengan siapa yang lain ya, dan yang lain-lain. Kita bukan Pak Heru sudah siapkan dan industri ya skemanya ya, selalu ya mengundang pengembang. Tadi malam juga rapat ya, malam perbankan ya, pagi malam ya, kita rapat malam jam berapa? Jam 11 ya. Sampai jam 11 lebih ya, juga asosiasi penghuni rumah. Saya juga mau adil, karena Presiden sangat adil, pengembang kita dengar, perbankan kita dengar, tapi juga kita undang juga adalah warganya, bahkan calon warganya. Saya sudah instruksikan kepada Ibu Dirjen, kita akan siap ada beberapa titik, segera seminggu ini ketemu dengan warganya. Laporkan ke saya, mereka isi pikirannya apa, isi hatinya apa, isi dompetnya bagaimana, ya begitu aja. Jadi supaya kita nanti kalau mengeksekusi itu tahu isi kepalanya apa, isi hatinya apa, isi dompetnya. Jadi itu ya, supaya kita bisa menangkap dengan baik. Saya juga terima kasih kepada pengembang muda. Tugas saya adalah tahun ini harus lahir angga-angga dan wawan-wawan baru. Doakan itu, ya. Saya berkomitmen, ya. Kementerian ini melahirkan keadilan, ya, supaya makin banyak angga-angga dan wawan baru yang pada waktunya akan menjadi Budi Arsa baru dan James Riyadi yang baru. Ya, doakan, ya, misi saya itu bisa dilakukan karena menurut saya itu yang benar. Kita harus bisa melakukan pemerataan ekonomi dengan konkret, ya. Saya ingin sekali pengusaha-pengusaha daerah, pengusaha-pengusaha lokal, asosiasi-asosiasi itu bisa makin maju, makin berkeadilan.
Ya, saya tidak ragu-ragu melakukan itu, dan saya pastikan Presiden Prabowo datang acara Kementerian Perhubungan 2 kali saja. Yang pertama di tempat Angga, ya 26.000, yang kedua di tempat Wawan 50.000. Dua-duanya saya ngibulin Presiden. Karena yang pertama janjinya 25.000, jadinya 26.000, yang kedua janjinya 50.000, jadinya 50. Yang ketiga di tempat mana Pak Widodo. Nah itu dia, tepuk tangan nih buat Pak Widodo ya. Ini dia ya, tempatnya di Batam ya, bulan Juli, jumlahnya 62.000 ya, gitu ya. Berapa jumlahnya? 60 Indonesia. Siapa nih ya dari sekarang ya? Pak Pera, SMM, kita naik terus. 26.000, 50.000, 62.000. Nanti bulan Desember tahun ini di Jawa Timur jumlahnya 71.000 ya, siapkan Pak Heru ya, begitu. Jadi kita harus konkret. Nanti bicara diskusi Pak Heru sama Ibu Dirjen, saya mau mulai target rumah susun tahun ini berapa? Ya, rumah susun subsidi ya berapa? Tolong di review, kita kerja semua paketan. Ya, Pak Doni juga dari Kadin, terima kasih dukungannya ya. Salam kepada Doni dan ya Pak Anin, terima kasih atas support Kadin. Ya, saya beberapa kali diundang dan saya merasakan kerjasama yang baik dengan Kadin. Juga Dinda Akbar, Ketua Umum PIMI, tepuk tangan ini buat usaha muda kita. Dinda Akbar, siapkan. Ya, lahirkan angka-angka wawan baru, dedi baru dari PIMI. Siapkan, bikin pelatihan. Ini secara bisnis bagus sekali. Coba, Angga untungnya tahun lalu berapa? Wawan berapa? Untungnya. Jadi untungnya ya. Real, tahu Angga umurnya berapa? Wawan berapa? Jadi real, kita di sini bisa melahirkan pengusaha-pengusaha muda ya, yang punya, inilah akan kita jadikan orang-orang kaya baru di Indonesia ya, dengan cara yang benar ya, harus ya. Saya juga tidak ragu-ragu melahirkan, tetapi dengan proses yang benar, kata Presiden. Tidak usah korupsi ya, tidak usah, mereka bukan anak ya, siapa aja ya, bukan, tapi mereka berproses ya. Dari office boy bisa jadi pengusaha sukses, dari ojek. Oh Dedi kayaknya agak lumayan kok ya. Ya, oh bukan ojek kan, bukan sesuai ya. Nah, tapi tantangannya juga tidak mudah kalau anak orang yang mampu itu daya saingnya tinggi itu nggak mudah. Daya juangnya tinggi, terus terang aja. Mungkin saudara-saudara ini ada anaknya Pak James dan Pak Budi Arsa. Saya nggak yakin anaknya 50% fighting spiritnya daripada mereka berdua. Ya gitu aja. Kalau mau jujur ya gitu. Tapi itu tantangan daripada keluarga-keluarga yang sudah mampu. Bagaimana anak-anaknya apakah mampu punya fighting spirit seperti orang tua. Jadi ya kalau kita sepakat Akbar ya semangat Akbar ya, buat lahirkan. Abang aja bisa melahirkan ini. Baru setahun loh saya jadi menteri. Ya, kau ciptakan itu ya. Ciptakan orang-orang kaya baru dengan proses yang benar. Tidak usah korupsi, tidak usah macam-macam. Begitu ya. Jadi tolong Dirjen Senin kumpulin, nanti hari Rabu 10 orang saya ajak ketemu Pak KDM ya, Angga, Wawan, Dedi ikut, ajak lagi ya asosiasi 5 supaya bisa ketemu sama-sama dengan beliau. Kemudian saya juga langsung kepada SMF, terima kasih Pak, Bapak janji 50.000 ya, atau 40.000 jadinya 50.000 ya. Kita akan ketemu dengan Pak Purbaya untuk bagaimana nanti soal tapera, soal SMF ya. Kita akan juga bicara, tolong selesaikan konsepnya yang soal rumah susun subsidi dan juga bangun. Ya nanti kalau perlu PNM juga saya ajak aja Pak Sugian ya. PNM juga sama-sama nanti dibuat apa yang sudah kita kerjakan kemarin melalui itu. Ya minggu depan kita ketemu karena minggu ini Pak Purbaya nggak bisa ya. Jadi minggu depan kita bisa ketemu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kemudian juga saya masih nyebut beberapa dari tadi sudah berkembang dan saya sampaikan ya Pak Budi, Pak James, komersial juga kita maksimalkan. Ya, tolong teman-teman dari Kadin, dari API
asosiasi, ya, PEI, IPERA, Persi, Apernas, Askurnas, Nas Jaya, Bank Indonesia, sampaikan ke saya apa yang bisa saya bantu. Ya, kalau perlu yakinkan saya Pak, kalau bisa aturan ini menghambat karena apa? Jelaskan, yakinkan saya. Pak Menteri, tolong dibuat aturan ini, kenapa ini diperlukan begini. Dan doakan kita sudah berproses sangat serius untuk mempersiapkan undang-undang perumahan. Tolong para pengembang organisasi berikan masukan. Libatkan ya, saya libatkan total, jangan sampai ketinggalan. Ada isu lahan, ada isu perizinan, ada isu keuangan, pembiayaannya, ada isu segala macam. Silakan sampaikan. Ya, jangan sampai itu ya, itu saya minta Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Ibu Dirjen buka semua ya komunikasi ke perbankan, ke pengembang dan juga kepada pemudik ya, calon konsumen. Kita harus berkeadilan, dengar pengusahanya, dengar perbankannya, dengar juga rakyat. Jadi semua harus kita dengar supaya kita bisa mengambil suatu keputusan kebijakan yang benar-benar pro negara, pro rakyat, dan pro dunia usaha. Tiga ini harus kita jaga keseimbangan. Ya, pro negara, pro rakyat, dan pro dunia usaha. Saya sangat yakin melakukan itu dan saya pastikan kementerian kita akan melakukan tugas regulator, tugas sebagai fasilitator, dan juga tugas sebagai operator. Kalau operator itu kita nggak terlalu besar, ya bisa dihitung aja. Renovasi rumah 400.000. Presiden Prabowo luar biasa, tahun lalu 45.000 merenovasi rumah rakyat miskin, tahun ini ada 400.000. Kita merenovasi rumah rakyat miskin, ya itu naiknya nggak kira-kira, ya dari 45.000 menjadi 400.000. Dan saya yakin ke depan akan dinaikkan lagi oleh beliau karena beliau punya hati untuk rakyat yang miskin, ya sangat punya hati. Makanya politik anggaran kami Kementerian Perumahan dari 10 triliun anggaran kami 80% lebih, 8 triliun lebih itu untuk program rakyat, yaitu merenovasi rumah rakyat miskin. Tanpa ragu-ragu saya sebagai menteri melakukan itu. Ya, 81% politik anggaran itu dari situ Bapak-Bapak bisa lihat kemana kami, visi kami kemana, misi kami. Ya, 81% anggaran kami buat rakyat miskin. Karena yang berhak mendapatkan itu adalah rakyat miskin. Dan Ibu Kepala BPS sudah bisa menyampaikan. Saya dengar di sini juga ada beberapa, kita akan mulai masif. Mana yang dari Palembang ada? Palembang, sini ada datanya nomornya. Palembang, Pacitan, ya. Kemudian beberapa daerah lagi. Kita akan mulai segera Kabupaten Tangerang, ya, dengan jumlah yang masif. 1000, ya, di Kota Palembang, di Kabupaten Tangerang, kemudian di Pacitan. Di beberapa tempat kita akan lakukan. Kemudian yang keempat tadi Pak, saya dengan satu lupa supaya arahnya jelas. Pertama di Jawa Barat tempatnya Angga 25.000, kedua di Banten tempatnya Wawan 50.000.